Selamat datang kembali di webinar Trimegah Sekuritas sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu udah berkenan hadir dalam webinar kita sore hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Semoga kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Perkenalkan, saya Diantirah Rahmawati yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Mungkin beberapa bulan ini kita sudah terkomunikasikan bahwa pada tahun ini ya, akhir tahun ini akan The Fed akan melakukan tapering ya Bapak Ibu ya. Sorry, suaranya kecil ya. Oke, mungkin saya maju sedikit. Bahwa memang akhir tahun ini kita sudah terkomunikasikan ya bahwa akan ada yang namanya tapering yang dilakukan oleh The Fed. Dan pada 3 Desember lalu, secara resmi The Fed mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tapering dengan pengurangan likuiditas senilai 15 miliar pada akhir November 2021 hingga nanti pertengahan Juni 2022. Dan kalau kita berkaca ya, atau kita flashback nih di tahun 2013, di mana pada saat itu The Fed juga melakukan tapering, pasar Indonesia ini cukup responsif terhadap dampaknya. Pada saat itu, imbal hasil atau yield sun naik, atau bisa dibilang harganya turun, lalu juga saham berjatuhan, dan juga nilai rupiah terhadap dolar Amerika ini terdepresiasi. Dan pertanyaannya, bagaimana nih dengan efek tapering kali ini? Dan di saat seperti ini, instrumen investasi apa nih yang berpeluang menarik gitu ya Bapak Ibu? Dan kita akan membahas ini semua dalam acara webinar sore hari ini, tentunya dengan narasumber yang sangat kompeten, yaitu ada Bapak Fahrul Fulvian selaku Chief Economist dan Head of Fixed Income Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dan juga Bapak Lukman Nul Hakim selaku Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa kabarnya Bapak-bapak ganteng? Alhamdulillah, kabar saya baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Fahrul dan Pak Lukman ya. Alhamdulillah, tadi untung gantengnya dua ya, ganteng-ganteng. Sebenarnya kalau gantengnya satu bawa Pak Fahrul tadi. Ganteng. Ya, alhamdulillah Mbak Dian. Sama semuanya ganteng Pak. Oke, sebelum memulai kita mau membacakan beberapa rules yang akan kita sepakati ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan atau drop di box Q&A. Nanti pertanyaan akan saya pilih untuk dijawab oleh para narasumber. Jangan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu, dan cukup sekali aja nih nulis pertanyaannya. Lalu di akhir acara nanti kita juga akan mengumumkan door prize untuk 2 pemenang, yaitu berupa 2 unit sukuk tabungan 008 yang akan diundi di akhir acara. Yang berhak mendapatkan hadiah adalah adalah peserta dengan penanya terbaik. Jadi dari sekarang bisa disiapkan pertanyaannya. Cuman saya mau disclaimer dari awal dulu, Bapak Ibu, karena terbatasnya kuota sukuk tabungan ini, jadi nanti jika ada kendala ya dalam distribusi sukuk tabungan, hadiah door prize nanti akan kita tetap distribusikan dengan nilai yang setara ya Bapak Ibu. Oke. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa stay sampai akhir acara untuk pengumuman pemenang door prize. Dan untuk Bapak Ibu yang belum memfollow media sosial Trimegah Sekuritas, dapat memfollow Instagram Trimegah @trimegahsekuritas, dan juga subscribe YouTube kita di Trimegah Sekuritas. Dan jangan lupa untuk saksikan acara-acara menarik kita, yaitu ada Instagram Live Trimegah, yaitu Market Talk setiap jam 8.50 tiap hari ya Bapak Ibu, jam hari Senin sampai hari Jumat. Dan juga ada Invest Talk setiap Jumat jam 4:30 sore. Dan khusus hari ini untuk memperingati Hari Pahlawan, kita juga nanti akan mengadakan
acara Instagram Live ya jam 7 malam dengan bintang tamu Indra Jegel, komika Indonesia, dan ada giveaway tuh di Instagram Live nanti, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai bincang-bincang kita sore hari ini. Ya, Bapak ganteng Pak Fahrul dulu deh ya. Sebelum memulai nih Pak Fahrul, mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir ada yang sudah mengerti dengan jelas tapering itu apa, ada juga yang masih setengah-setengah atau baru ingin belajar juga Pak Fahrul. Untuk menyamakan persepsi, mungkin kita bisa mulai dulu nih Pak Fahrul dengan apa itu tapering. Apa itu tapering ataupun mungkin dari quantitative easing juga Pak Fahrul. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih Mbak Dian. Pada dasarnya, semua ini kan berasal dari adanya pandemi COVID yang mulai mewabah itu di awal tahun 2020. Jadinya di awal tahun 2020, berbagai bank sentral di dunia, kalau di Indonesia kan kita punya Bank Indonesia ya, mengambil langkah antisipatif untuk menghambat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang besar ketika adanya pandemi COVID-19. Hal yang mereka lakukan pada awal tahun 2020 itu disebut dengan quantitative easing. Apakah itu quantitative easing? Quantitative easing itu pada dasarnya itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga yang ada di perekonomian. Kalau dari si The Fed itu US Treasury dan mortgage-backed securities atau efek mortgage ya, hipotek perumahan. Itu dibeli dengan jumlahnya itu 120 miliar per bulan. Sehingga itu membuat balance sheet-nya The Fed itu naik drastis dari awal tahun 2020 hanya sebesar 4 triliun dolar menjadi angka terakhirnya sebesar 8,7 triliun dolar. Akibatnya bagaimana? Karena surat berharga ini pada dibeli, Ibu Dian, sehingga uang yang tadinya nangkring di sistem keuangan diharapkan kembali ke real sektor sehingga bisa menghambat terjadinya ekonomi yang makin langsa, kebangkrutan dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah hal-hal buruk tadi berhasil terhindari lewat adanya quantitative easing ini. Lalu quantitative easing ini kalau kita lihat saya ceritakan tadi kan dikeluarkan untuk kondisi yang luar biasa. Kalau untuk kondisi manusia mungkin bisa kita samakan quantitative easing ini dengan melakukan sebuah tindakan medis yang tepat dan memberikan doping kira-kira seperti itu sehingga dengan vitamin dan lain-lainnya tubuh bisa kembali sehat. Dan alhamdulillah perekonomian kita perlahan-lahan kembali, Ibu Dian. Lalu tentunya karena tubuh yang sudah kembali sehat, kalau stimulus tadi dan juga obat tadi diberikan terlalu lama, ini akan bisa menyebabkan kontraindikasi yang lainnya. Begitu pula quantitative easing. Karena itu, melihat ekonomi itu sudah mulai membaik, quantitative easing yang tadinya itu karena likuiditas diberikan ke pasar dalam jumlah yang luar biasa, uangnya banyak, nyari barangnya sedikit. Bunganya jadinya rendah banget kalau kita ingat di bunga di Amerika ya dalam 1 tahun terakhir kondisinya mulai di reverse karena itu ada yang tapering. Tapering ini lalu apa? Kalau quantitative easing tadi adalah genjotan likuiditas, tapering ini adalah aksi untuk pelan-pelan mulai menghentikan genjotan likuiditas ini. Karena itu kemarin di FOMC meeting atau rapat bulanan dari Gubernur The Fed bersama membernya, mereka menyatakan mulai November ini stimulus pelan-pelan kita kurangin. Stimulusnya nggak hilang ya Bapak Ibu, obatnya nggak ditarik lagi, nggak, itu banyak orang yang salah. Tapering narik likuiditas tidak, obat yang sudah dimasukkan tidak bisa ditarik kembali, sebaik seperti badan manusia. Dan juga di CQE ini obat yang sudah dimasukkan tidak bisa ditarik kembali, yang bisa dilakukan adalah pelan-pelan dosis obat ini diturunkan. Dari yang sebelumnya 120 miliar dolar sebulan diturunkan 15 miliar dolar sebulan. 120
turun ke 105 di bulan Desember. 105 turun lagi ke 90 di bulan Januari, begitu seterusnya sampai stimulus ini akan berakhir di bulan Juni 2022. Kira-kira saat ini begitu plan yang dilakukan. Bagaimana kita di pasar membaca hal ini? Dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh The Fed itu sudah sangat intens sekali, Mbak Dian. Sudah 3-4 bulan ini kan kita ngomongin bahwa akan ada tapering. Sehingga ketika tapering itu benar-benar terjadi saat ini, dampaknya ke pasar keuangan Indonesia cenderung lebih minimal. Bisa kita lihat ya, sekalipun ada tapering, berbeda dengan tapering yang tadi Mbak Dian ceritakan di tahun 2013, tapering yang terjadi sekarang ini tidak membuat adanya penurunan nilai aset yang terlalu material untuk Indonesia. Jadinya kira-kira itu ya tapering itu pengurangan dosis stimulus pelan-pelan sampai sembuh. Iya. Oke. Menarik nih Pak Fahrul memberikan penjelasannya ya. Jadi mudah dimengerti. Jadi bukannya menarik ya Pak Fahrul, tapi bukan menarik. Obat yang sudah diberikan itu tidak bisa lagi dikembalikan karena sudah menjadi bagian dari tubuh yang diobati tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini obatnya nggak ditarik, Mbak. Yang ada karena sudah mulai sembuh, kita bisa lihat ya orang ngobrolin data tenaga kerja di Amerika bagus sekali, upah udah naik, pekerjaan banyak, orang nggak ada. Nah, itu tanda-tandanya ekonominya bagus kan? Betul. Nah, benar. Tanda-tandanya ekonominya bagus, inflasinya udah naik. Nah, kalau udah mau sehat, ya stimulusnya kita kurangin dong. Itu yang lagi terjadi pada saat ini. Hal yang mungkin selanjutnya akan kita diskusikan, mungkin akan lebih kira-kira dampaknya apa ya? Kalau tapering ini kita lakukan dan pada kita, masyarakat yang mulai makin rajin berinvestasi, kira-kira harus gimana? Apakah ada perbedaannya ya? Kira-kira gitu, Mbak Dian. Oke. Kalau baca di koran nih, ada bahasanya tuh tapering sama tapering off. Itu sebenarnya satu hal yang sama atau enggak sih, Pak Fahrul? Oh, sama. Itu hal yang sama. Oke, sama ya, Pak Fahrul ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih tapering dan quantitative easing seperti apa. Nah, yang mau kutanya ini Pak Fahrul, kenapa pasar seperti di Indonesia atau di bank lain itu begitu memperhatikan tapering ini? Gitu Pak. Iya, tapering ini diperhatikan, ini dikarenakan pengalaman dulu yang kejadian di tahun 2013, Mbak. Yang ketika rupiah secara dramatis melemah dari 9.000 ke 12.000, itu temanya tapering juga. Sebenarnya kalau kita lihat, tapering ini mempengaruhi pandangan tentang likuiditas di masa depan. Kan kita tahu ya, kalau yang likuiditas itu namanya seberapa banyak uang yang idle tidak dipakai. Uang ini kan yang biasanya itu jadi untuk beli obligasi, beli saham, dan lain-lain. Nah, dengan adanya perubahan tapering ini, pada dasarnya itu memberikan acuan pada pasar, liquidity injection yang terjadi setiap bulan terus-menerus, itu ke depan mulai tidak ada lagi, dan kita sudah harus siap-siap kondisinya normalize. Setelah tapering ini, kita juga udah harus sadar juga bahwa secara implisit, walaupun The Fed belum mengatakan akan menaikkan suku bunga, pasar sudah mulai mengira-ngira juga dengan adanya tapering ini, Mbak Dian. Kira-kira suku bunganya naik nggak? Tentunya setelah tren penurunan suku bunga yang luar biasa terjadi beberapa tahun ini, kalau memang sudah ada tapering, arahnya memang bunga akan naik. Oke, itu tapi kalau dari perkiraannya Pak Fahrul, akan naik dalam waktu dekat atau masih dalam beberapa? Saya lihat setelah penyelesaian tapering ini setelah bulan Juni, mungkin Juli Agustus kita harus ready dengan kenaikan pertama Fed Fund Rate. Nah, kita harus tahu juga kalau sudah tahu Fed Fund Rate-nya ini mau naik, tentunya juga strategi investasinya beda ya, sama ketika bunga ini lagi turun besar-besaran dalam 2 tahun terakhir. Nah, nanti kita bahas nih Pak untuk itu dengan Pak Lukman juga. Ya. Mungkin sekarang kita mau tahu dulu nih Pak Fahrul, dampaknya tadi gimana kalau menurut Pak Fahrul?
tapering tadi terhadap di US? Nah, bedanya kalau sekarang kondisi kita di tahun 2013 itu, Mbak Dian, Indonesia ini kondisinya kalau saya ibaratkan itu seperti keluarga yang sedang menghadapi bulan Juli di mana pengeluarannya banyak. Anaknya mau masuk sekolah, Pak. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kebutuhan tersebut harus dipenuhi, kan? Seperti apapun yang terjadi, seperti itulah pula Indonesia dalam tatanan negara kejadian di tahun 2013. Pertumbuhan ekonominya meningkat, kebutuhan likuiditasnya tinggi sama seperti keluarga tadi. Aktivitasnya banyak, tapi at the same time likuiditas dolarnya mulai berkurang. Karena pada waktu itu aktivitasnya tinggi sekali, kebutuhan dolarnya naik, sensitivitas kita terhadap keadaan tapering itu menjadi sangat tinggi sekali. Hal itu berbeda dengan sekarang. Kondisinya sekarang, kalau dulu 2013 kita current defisitnya 3% daripada PDB, sekarang kita sudah di bawah 1% pada PDB, dan mungkin sekali kuartal 3 ini kita mengalami surplus neraca berjalan atau current account, yang menunjukkan bedanya tadi itu kondisinya mirip keluarga di bulan Juli ketika anaknya mau masuk sekolah, ini mirip kondisinya itu seperti keluarga-keluarga di bulan September atau Oktober ketika kebutuhannya tidak terlalu banyak. Karena itu jangan heran ketika tapering ini kejadian di sekarang, siklus ekonomi kita baru mulai recovery, pertumbuhan baru mulai muncul, kebutuhan dolarnya tidak tinggi, tapering tidak menjadi hal yang terlalu menakutkan. Karena itu pasar alhamdulillah sampai saat ini masih anteng terhadap kondisi tapering ini. Kira-kira bakal seperti itu terus nih Pak sampai pengurangan nanti bulan Juni, Pak Fahrul? Saya lihatnya nanti kerentanan di pasar Indonesia itu akan cenderung semakin tinggi arahnya ke depan kalau impor Indonesia kembali menanjak. Biasanya impor itu menanjak bersamaan dengan aktivitas ekonomi yang mencapai puncaknya atau meningkat pesat. Dan saya rasa sih kita harus lebih waspada lagi ke tahun depan ketika tapering off ini selesai. Karena kemungkinan yang saya lihat kondisinya di tahun depan, ketika ekonomi mulai mengalami perbaikan, Amerika mulai menaikkan suku bunga, impor Indonesia mulai naik lagi. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, kita harus punya strategi investasi yang tepat. Yes. Kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga, Pak, apakah di Indonesia sendiri akan ada potensi ikut menaikkan suku bunga juga, Pak Fahrul? Indonesia, kalau saya lihat sampai saat ini belum ada urgensi ya, karena inflasi Indonesia masih sangat rendah. Tapi di akhir tahun 2022 kita udah harus lihat dan harus ready suku bunga ini akan mengalami kenaikan. Kita udah harus ready juga. Jadinya tahun ini adalah tahun terakhir kita mengalami suku bunga rendah. Wah, oke Pak Fahrul. Nah Pak Fahrul, kalau tadi kan Pak Fahrul bilang si tapering ini dilakukan secara bertahap gitu ya, biar salah satunya biar nggak kaget lah ya, dikurangin porsinya sedikit-sedikit. Tapi kenapa sih Pak dilakukannya itu secara bertahap gitu? Kenapa nggak ditarik sekaligus kalau mereka melihat ekonomi mereka sudah membaik gitu, Pak Fahrul? Iya, kalau terkait ini sih itu biasanya itu dilakukan itu, saya kembalikan lagi perumpamaannya itu ibarat tubuh manusia sudah berada dalam heavy medication. Yang bisa dilakukan itu adalah stimulus yang sudah muncul itu dikurangi pelan-pelan. Kalau seandainya itu ternyata dilakukan secara masif ya, penarikannya, saya lihat akan ada efek kejut yang besar terhadap pasar keuangan, yang tentunya tidak diinginkan juga oleh financial market maupun oleh otoritas. Lalu Pak Fahrul, kalau lihat dari dari efeknya di bond market nih ya, kalau kita lihat kan sekarang yield 10 years aja obligasi juga bisa dibilang masih di 6%-an ya Pak Fahrul ya? Iya benar. Gitu. Berarti bisa dibilang
bonds ini juga nggak berdampak ya Pak Fahrul ya dengan ada. Memang tidak berdampak seperti yang saya ceritakan tadi. Tapering itu akan tidak ada dampaknya. Itu yang sudah terjadi sekarang. Jadi nggak perlu khawatir lah Bapak. Tidak perlu khawatir, setuju. Tapi kita sudah harus aware. Tapering ini merupakan pertanda akan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yaitu adalah berubahnya tren bunga dari turun menjadi naik. Nah, ini dia yang menarik nih Pak Fahrul. Adanya perubahan tren ya. Kan yang kita tahu perubahan tren dari suku bunga akan naik. Yang kita tahu kan kalau suku bunga turun, suku bunga naik itu akan berbanding terbalik ya sama harganya obligasi. Nah, yang sekarang ini menarik nih Pak Fahrul, Kementerian Keuangan ini sedang menerbitkan yang namanya sukuk tabungan. Nah, sukuk tabungan ini karakternya ini floating with floor, artinya dia bisa ikutan ketika suku bunga naik, bunganya itu bisa ikutan naik, tapi ketika turun itu tidak ikutan turun, tetap di batas bawah nih Pak Fahrul. Jadi sukuk tabungan ini bisa jadi alternatif yang menarik ya Pak Fahrul ya, dengan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga. Iya, benar. Kalau mungkin saya coba bahasakan lebih simpel, ketika ada tren naik suku bunga, belilah obligasi dengan kupon yang mengambang. Karena ketika ada kenaikan suku bunga acuan, sukuk atau obligasi tersebut juga imbal hasilnya akan meningkat. Yes. Sebaliknya, kalau sedang ada tren penurunan suku bunga, belilah obligasi atau sukuk dengan tingkat imbal hasil yang tetap. Saya rasa memang di kondisi seperti ini, sudah mulai arah ada kenaikan suku bunga, kita sebaiknya mencari produk dengan imbal hasil yang mengambang. Itu akan mengamankan kita dari sebuah resiko investasi fixed income, yaitu interest rate risk. Resiko kalau interest rate naik. Oke. Dan Pak Fahrul, supaya kita juga lebih mengenal lebih dalam nih terkait si sukuk tabungan ini, telah hadir juga kan Bapak ganteng nih Pak Lukman yang nanti akan memperkenalkan produk sukuk tabungan ini lebih dalam kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Dan pas banget sekarang kita juga selain ada berita tentang tapering ya, kita juga banyak dengar berita tentang krisis energi dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Dan ini konsep penerbitan sukuk tabungan ini berkonsep green sukuk gitu. Dan untuk lebih jelasnya nanti biar Pak Lukman sebagai pakarnya akan memperkenalkan ST08 kepada Bapak Ibu semua. Pak Lukman, mungkin Bapak Ibu di sini kemarin-kemarin lebih mengenal 2 bulan terakhir ini sudah terbit seri ORI dan SR yang tradable nih Pak Lukman. Sebenarnya apa nih Pak bedanya si sukuk tabungan ini dengan seri-seri SBN Retail yang belum lama ini terbit? Baik, Bu Dian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sore yang adem ini Pak Pak Fahrul ya, Bu Dian. Jadi seperti sampaikan Pak Fahrul tadi, tahun ini tahun yang cukup berat bagi kita umat manusia. Bukan cuma Indonesia ya Pak, umat manusia. Serentak kita harus menghadapi 3 hal mungkin. Pertama pandemi, kemudian di saat yang sama ada tadi yang tapering, dan akhir-akhir ini juga isu itu ya Bu Dian ya, pemanasan global. Jadi iklim ya. Dan ini memang jujur. Saya dulu agak tidak terlalu aware hal ini, tapi lama-lama saya ngeliat Jakarta kok agak mulai gerah ya. Jadi ya Pak Fahrul ya Pak. Jadi suhu rata-rata suhunya udah 33-40. Wah, ternyata panas. Kecuali mungkin kita ngadem di ruangan AC terus mungkin agak berkurang. So, seperti disampaikan di awal tadi, pemerintah, Kementerian Keuangan dengan menggandeng Trimega berharap memberikan salah satu solusi Pak, di antara sekian banyak solusi, karena kita harus tetap semangat. Jadi hari ini kita hadir dengan ST08 yang konsepnya green. Jadi semua dana yang dihasilkan dari ST08 ini akan difokuskan untuk proyek-proyek yang terkait dengan revitalisasi ataupun perbaikan lingkungan yang arahnya nanti akan membantu menurunkan kadar emisi karbon di Indonesia. Mungkin seperti itu untuk awal Bu Dian. Oke, jadi memang konsepnya
green sukuk untuk dananya untuk ini ya Pak, buat lingkungan ya Pak, pelestarian lingkungan hidup ya Pak ya. Betul sekali. Nah, bedanya apa Pak selain itu mungkin secara struktur atau secara karakternya nih dari yang seri-seri tradable nih Pak Lukman? Baik, kemudian saya mungkin bisa dibantu di ini ya, ditampilkan screen-nya biar Bapak Ibu sekalian nanti bisa membaca dengan lebih clear, sama-sama kita lihat. Nah, ini sedikit tentang green sukuk yang kita sedang coba terbitkan melalui ST08. Sini kita akan mengarah kepada untuk menunjang 9 sektor hijau yang itu sesuai dengan green sukuk framework yang sedang kita dukung melalui ST008. Baik, tadi pertanyaan Bu Dian terkait dengan yang ini ya Bu, ya mungkin di halaman 10 bisa Mbak, ini bedanya. Oke, di atasnya. Oke, ini Bu Dian mungkin cukup di bawah sampai di sini. Mungkin kita, stop. Di sini Bu Dian kita mengenal ada 4 ya, jadi ada sukuk tabungan, kemudian ini bersama-sama dengan SBR yang diterbitkan oleh Direktorat Sun, ini sama-sama dia sifatnya non-tradable, tapi kalau yang sukuk tabungan dia non-tradable tapi syariah, sementara yang yang SBR itu non-tradable tapi konvensional. Sementara di tradable kita punya 2 juga, yang pertama di kita itu punya sukuk retail berbasis syariah, dan kemudian yang di ORI kita punya ORI di tradable tapi konvensional. Mungkin seperti itu Bu Dian. Oke Pak. Nah untuk bedanya, berarti untuk yang si sukuk tabungan ini kan non-tradable ya Pak Lukman? Ya baik. Ya. Tidak bisa diperdagangkan dong Pak? Tidak bisa diperdagangkan, tapi dia memiliki keuntungan seperti yang tadi di awal Bu Dian sama Pak Fahrul ya. Dia floating with floor, jadi mungkin ada di atasnya mungkin itu. Oke, sebentar ya saya coba. Oke, sebentar ya Bu. Dan tapi intinya dia memiliki suku bunga yang mengambang seperti disampaikan Pak Fahrul tadi, tapi dia pada tingkatan yang paling bawah itu tetap. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa suku tabungan yang kali ini kita tetapkan imbalan atau kuponnya itu 4,8. Jadi ketika dia mengambang melebihi itu berdasarkan BI 7 days, maka itu kita akan ikut ke situ. Tapi ketika dia di bawah 4,8, tidak berarti di bawah 4,8, tapi tetap di angka 4,8. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya Bapak Ibu sekalian untuk investasi di ST008 ini. Yes, betul banget. Jadi tetap di batas 4,8, tapi kalau suku bunganya naik, kita bisa lebih untung nih Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau ini itu lebih ke ininya ya Pak ya, biaya yang dari dana yang sudah terkumpul itu dialokasikan untuk pembangunan seperti ini ya Pak ya? Ya ini, tapi kalau ini untuk suku secara keseluruhan, tapi kalau untuk suku tabungan kita memang mengalokasikannya khusus untuk proyek-proyek hijau. Mungkin ada di slide yang bawahnya. Apa proyek-proyek hijau Pak? Boleh turun ke bawah lagi seperti yang tadi disampaikan Mbak, halaman 11 tadi ya Mbak. Di sini Mbak Dian, jadi alokasi yang kita dana yang diperoleh dari ST08 ini kita alokasikan untuk energi terbarukan atau renewable energy, kemudian transportasi yang berkelanjutan, kemudian ada 9 ini ya Mbak Dian, mungkin sama-sama bisa kita lihat di layar. Jadi ada kita ketahanan terhadap perubahan iklim, kemudian kita ada energi efisiensi, jadi green tourism dan sebagainya. Ini ada 9 yang kita coba alokasikan dari dana ST008 ini Mbak Dian. Oke Pak. Dan kenapa untuk sukuk tabungan ini temanya mengusung green sukuk? Green sukuk, baik, ini sebenarnya sejak tahun 2019 ya. Sejak tahun 2019 di Indonesia sudah mulai aware terhadap perubahan iklim, sehingga melalui penerbitan baik yang global maupun yang retail atau domestik dalam bentuk ST08, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen untuk peduli akan perubahan iklim, dan hari ini kita harus mengakui bahwa iklim memang sudah berubah. Iklim sudah berubah dan banyak negara-negara besar, negara-negara maju yang baru saja menandatangani komitmen untuk menurunkan kadar emisi karbon ya Mbak Dian ya. Oke Pak. Baik. Oke Pak. Dan ini kan sukuk ya Pak ya, sukuk tabungan Pak. Yeah. Bedanya apa sih Pak sama yang saving bond retail Pak?
Oh ya, kalau saving bond retail atau SBR itu memang dia basisnya konvensional ya. Sementara kalau kita di suku tabungan ini kita yang membedakan yang paling ini mungkin seperti yang di atas tadi bahwa dia kita basisnya itu syariah. Jadi penerbitan suku tabungan ini memang didahului atau dipayungi oleh fatwa MUI melalui DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi ini artinya menangnya banyak ini Mbak Dian investasi ini. Jadi mengatasi iklim, kemudian salah satu investasi untuk disampaikan Pak Fahrul mungkin dari tapering ya Pak, karena floating rate floor membantu negara dan ini akadnya syariah ini. Jadi secara, benar Pak. Ini pada kondisi saat ini ST08 ini salah satu yang paling ideal Pak. Ya. Karena kita juga kalau mencari instrumen sukuk baru di pasar untuk investasi syariah itu jarang banget Pak munculnya sekarang. Betul ya. Betul Pak Fahrul. Seperti itu Mbak Dian mungkin secara garis besarnya mungkin ya. Oke, tadi kan Pak Lukman juga menyinggung ya pakai prinsip syariah. Nah, akadnya sendiri untuk sukuk tabungan ini pakai akad apa Pak Lukman? Ya, kalau sukuk pada teman-teman. Ya. Memang kalau untuk akad suku tabungan ini kita menggunakan akad ijarah atau akad sewa, yang mana hal ini sudah diperbolehkan atau difatwakan oleh DSN MUI dan ini diperbolehkan. Jadi akad ijarah ini akad sewa. Jadi kita menganggap ini tuh sebagai persewaan atau sewa menyewa, akad sewa menyewa yang dijamin dengan oleh negara, dengan underlying-nya, kemudian ditetapkan rumus imbalannya itu dengan yang tadi di awal bahwa kita menggunakan 7 days repo rate tadi ya Pak. Repo rate. Nah untuk strukturnya sendiri gimana nih Pak? Kalau banyak teman-teman nih yang mungkin belum tahu detailnya Pak, masa penawarannya, lalu juga settlement-nya. Baik Mbak Dian, untuk strukturnya mungkin kita bisa dibantu di ini ya Mbak Dian, di bawahnya mungkin Mbak Sen. Terus ya nanti sama-sama kita coba lihat ya, mungkin ini akan ini keuntungan dan risikonya, kemudian imbalannya Bapak Ibu sekalian kita di 4,8 BI 7 days reverse repo rate, kemudian seterusnya mungkin di bawahnya. Ini simulasinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sebenarnya ada di atas ya. Jadi sebentar ya. Sepertinya di atas deh. Di lembar keempat deh. Ya, di halaman kelima. 5 dan 6. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini struktur SC08, kita ada 2 slide terkait ini, di mana perusahaan penerbitnya kita sendiri atau kami sendiri melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Masa penawarannya sudah dimulai dan sekarang sedang berlangsung 1-17 November, minggu depan akan berakhir. Kemudian bentuknya sendiri tanpa warkat dan non-tradable, kemudian penetapan penjualan insya Allah nanti 22 November 2021, tanggal settlement-nya 24 November, kemudian jatuh temponya 2 tahun atau 2 tahun lagi, jatuh tempo pada 10 November 2003, minimum pemesanan 1 juta, dan maksimum pemesanan ini kita agak downgrade dibanding SBN retail yang sebelumnya, di mana di sini kita maksimum pemesanan hanya 1 M, kemudian kita juga di sini ada underlying aset ya, BUMN dan proyek APBN sebagaimana yang diwajibkan dalam struktur syariah ini. Kemudian di slide berikutnya itu di halaman ke-6. Baik, ini seperti kita sampaikan, jadi struktur SC08 yang lainnya itu ada kita jenis kupon atau imbalannya floating with floor, kemudian tingkat kupon akan ditentukan pada 28 Oktober 2021, kemudian waktu penyesuaian kupon 3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon, kemudian tanggal berlakunya kupon disesuaikan. Ini ada beberapa periode ya Bapak Ibu sekalian, ada 11 Februari, kemudian 11 Mei, setiap 11 Agustus, 11 November, setiap tahun. Jadi kemudian agen membayar kupon dan nominalnya Bank Indonesia, kemudian tanggal kupon pertama akan dibayarkan nanti short kuponnya itu 10 Desember. Jadi kalau ini
November, punya 10 Desember 2001, kemudian tanggal pembayaran kupon setiap tanggal 10. Kemudian redemption, ini salah satu kelebihannya dari SC08, jadi kita diperkenalkan atau diperbolehkan untuk mengajukan lebih awal ya, pencairan lebih awal, tapi minimal 1 tahun setelah akad. Jadi itu akan dimulai pada 26 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2020. Jadi dari rentang 26 sampai 4 ini Bapak Ibu sekalian sekiranya nanti telah menjadi investor dari SC08 bisa mengajukan early redemption. Nah, untuk settlement early redemption ini sendiri akan dilakukan pada 10 November 2022. Mungkin lebih kurang 2 slide ini terkait dengan struktur 008-nya, ST008-nya Mbak Dian. Oke, jadi walaupun ini non tradable masih ada yang namanya early redemption ya. Iya, early redemption, betul. Investor nanti benar-benar membutuhkan dana, bisa dilakukan pengajuan redeem sebelum jatuh tempo di 26 Oktober 2022 sampai 4 November 2022, Bapak Ibu. Tapi itu semoga pada saat dijatuh tempohan itu kuponnya tetap ya. Jadi kalau kuponnya naik seperti sampaikan Pak Fahrul rugi ya. Kita kan pernah nggak tahu nanti. Iya Pak. Ini aku bilang kan produknya ini tergantung siklus Pak. Ini memang zamannya ST yang jaya Pak. Iya betul. Ini trennya saya lihat masih akan naik, 2022 naik, 2023 masih naik bunga Pak. Insya Allah siap. Jadinya kalau saya sih nggak ikut early redemption kalau nggak butuh uang. Iya, kalau butuh uang saya lanjut sampai jatuh tempo Pak. Sampai jatuh tempo ya. Iya. Tahun doang lagi ya Pak Fahrul ya? Iya, cuma 2 tahun lagi. Jarang loh produk yang 2 tahun. Iya betul. Mungkin yang biasa beli sukuk, beli obligasi itu 3 tahun tenornya. Iya banyak loh nasabah yang saya kabarin udah jatuh tempo ya Bu besok. Hah udah jatuh tempo, cepet banget katanya. Iya. Terasa ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau gitu, kalau di sukuk tabungan ini berarti kalau aman kan udah pasti ya Pak Lutfi ya, aman, menguntungkan. Nah dari sisi risikonya sendiri itu ada nggak sih Pak? Risikonya kalau untuk saat ini risikonya rebutan belinya, mesennya mungkin. Kalau risiko secara duniawi luar biasa minat investor terhadap sukuk tabungan ini ya. Tips aja nih buat Bapak Ibu yang memang mau melakukan pembelian sukuk tabungan, itu bisa dilakukan setiap hari tuh bisa standby jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu dalam waktu nggak nyampe 5 menit habis loh Bapak Ibu tiap hari. Jadi memang harus standby gitu. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang berminat untuk membeli sukuk tabungan ini di Trimegah, bisa langsung ke ini ya, ke website kita di sbn.trimegah.id. Karena selain produknya tadi ya udah menarik dan juga punya potensi keuntungan lebih, kita juga punya kita mau nambahin lagi nih keuntungannya. Jadi kalau beli di Trimegah itu kita punya program cashback senilai hingga kemarin kita untuk program saat tanggal 1 sampai 8 kita ada cashback hingga 3 kali lipat. Tapi untuk pembelian di periode 9 sampai 17 ini kita punya cashback hingga Rp500.000 dan juga kita bebas biaya Bapak Ibu dan bisa dilakukan online dimanapun Bapak Ibu mau beli gitu. Dan kita bebas biaya transaksi, kita bebas biaya transfer untuk beberapa bank ya, dan juga kita bebas biaya custody. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau melakukan pembelian bisa langsung ke website kita di sbn.trimegah.id. Seperti itu. Dan tadi ya Bapak Ibu sekali lagi saya mau info, memang saat ini kuotanya sangat terbatas. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang berminat untuk beli ST8 ini bisa setiap hari standby jam 8 pagi, benar-benar jam 8 pagi tank. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena di jam 8 itu akan ada yang namanya upsize kuota setiap harinya. Sebanyak 300 miliar tiap harinya. Seperti itu. Dan kita sekarang mulai masuk aja ke Q&A ya, Bapak ganteng ya. Ya, siap. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan pertama dari Deas Felis M, yaitu lebih ke ini ya, ke sukuk tabungan nih. Dengan memperlihatkan hukum besi, investasi high risk high return dan low risk low return, berapakah persentase alokasi portofolio yang high return dan low return ST ini? Jadi lebih komposisi
investasi di instrumen high risk sama di yang low risk nih, Pak Fahrul dan juga Pak Lukman? Mungkin kalau dari saya mungkin lebih lihatnya itu tergantung kebutuhannya bagaimana. Seperti di webinar-webinar kita sebelumnya, kalau untuk investasi obligasi untuk rumah tangga atau orang perorangan yang beli obligasi, saya lebih menyarankan itu untuk dipegang the buy and hold sesuai dengan tenornya. Dan dengan ini seberapa banyak yang mau dimasukkan itu tergantung juga dengan kebutuhan kita akan kas dana segar 2 tahun ke depan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di tahun 2023 nanti, 2 tahun dari sekarang, ada kebutuhan yang lumayan banyak, misalnya untuk anak sekolah dan lain-lainnya, masukkanlah kepada instrumen ST sebesar tersebut. Jadinya sih, ya kalau memang kebutuhannya lagi tinggi, bisa 50%. Kalau memang kebutuhan dana yang bakalan digunakan itu 70%, ya 70%. Tapi kalau memang dana idle-nya banyak dan kebutuhannya tidak terlalu banyak, ya mungkin persentase dari ST ini cukup sampai 10-15% dari total portofolio, tergantung dengan kebutuhan. Nah, karena itu kita harus cek dulu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Apakah dalam 2 tahun ke depan kita butuh kas segar dalam jumlah yang banyak? Kalau memang uangnya bukan uang jangka panjang, jangan masuk saham. Uangnya kita mau DP rumah. Ya Mbak Dian ya, DP rumah, beli mobil dan lain-lain, mau targetin 2 tahun lagi, pas masukkanlah ke ST ini. Harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kira-kira begitu tanggapan saya terkait dengan persentase. Yes, Bapak Ibu. Jadi memang nggak ada tolak ukur yang ini ya, yang pastilah, tapi lebih ke gimana kebutuhan kita untuk instrumen investasi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan profil risiko kita masing-masing sih, seperti itu. Dan ada juga nih pertanyaannya nih, Pak Fahrul dari Bapak Ahmad Ananda. Kenapa banyak generasi milenial yang lebih banyak memilih kelas aset yang sangat volatile seperti saham bahkan kripto dibandingkan dengan sukuk tabungan dengan kupon yang tetap dan terjamin? Gimana Pak Fahrul tanggapannya nih? Banyak milenial nih malah tertariknya ke saham dan kripto dibandingkan dengan... Karena lebih cepat kali ya, ada adrenalinnya. Muda-muda suka adrenalin. Ada adrenalin, masih muda, belum ada tanggungan ya, Mbak Dian ya. Tapi kan mungkin itu beda ceritanya. Mungkin itu beda ceritanya kalau masih lajang, itu wajar seperti itu. Darah mudanya masih kental, Pak. Itu wajar terjadi seperti benar itu. Banget, iya. Tapi tetap saja dalam hidup ini kita harus punya perencanaan. Ya kan? Bahwa harga kripto naik tidak akan selamanya naik. Kita mesti sadar bahwa dalam beberapa waktu ke depan mungkin teman-teman yang masih kuliah akan lulus kuliah. Yang sudah kerja akan menikah. Yang sudah menikah akan nyicil rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Dan juga biaya anak juga. Itu kita harus punya perencanaan. Dan kalau yang memang adrenalinnya masih tinggi, ya memang benar kalau masih adrenalinnya masih tinggi, saham, kripto, oke. Tapi kita juga harus punya perencanaan. Ketika kita mulai perencanaan, sudah mulai ada pengeluaran kita yang pasti dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, sangat baik untuk kita mulai berpikir investasi yang lebih aman. Kira-kira seperti itu. Karena itu mau investasi di kripto, saham dan lain-lain itu hak ya pada dasarnya. Betul. Siapapun boleh. Betul. Tapi kita tetap harus ingat bahwa yang bertanggung jawab akan nasib kita tentunya itu diri kita sendiri. Betul. Karena itu kita tetap harus punya perencanaan. Ya, dan investasi di ST ini itu salah satu solusi yang sangat baik sekali. Karena selalu tingkat suku bunganya di atas deposito. Dan kalau bunga BI Savadari Reverse Repo Rate naik, dia juga ikutan naik. Mau nyari di mana lagi hari gini, Mbak Dian? Kalau sekarang naruh deposito di bank sudah dikasih 2%-an kan? Iya. Benar banget Pak Fahrul. Udah paket lengkap lah sukuk tabungan ini. Dan mau nambahin juga nih Pak Fahrul. Mungkin tadi ya benar kata Pak Fahrul, itu hak ya mau berinvestasi dimanapun. Tapi jangan sampai berinvestasi tadi tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup nih Bapak Ibu, hanya ikut-ikutan apalagi ya. Jadi benar-benar harus tahu risiko dari masing-masing instrumen investasi tadi. Seperti itu.
Lalu ada lagi dari Dikanio Muhammad Reski nih. Ini kayaknya lebih ke Pak Fahrul ya. Dia nanya apa? Bentar, aku lihat sebentar. Oke, saya membaca di berita bahwa ada 28 perusahaan yang masih antri IPO sampai sekarang. Bagaimana pengaruh long term and short term sentiment tapering of the Fed sering berjalannya waktu terhadap perusahaan yang akan melaksanakan IPO? Dan bagaimana seharusnya sikap menghadapi sentimen ini untuk investor yang suka membeli saham perusahaan di penawaran umum perdana? Apakah menjadi peluang untuk mendahului sebelum masuknya dana flow besar atau menjadi ancaman? Lebih ke ini sih Pak, pengaruh tapering ini terhadap IPO suatu perusahaan. Kalau mau lihat ini ya tapering itu akan bermasalah. Ini ya, akan bermasalah kalau barang di pasar sudah jauh lebih banyak daripada uang yang beredar. Ada barang ini dalam artian itu instrumen, Mbak. Ada instrumennya saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain. Kalau udah kelebihan barang, kurang uang, ngaruh tapering itu. Kalau sekarang ini kondisinya itu, Bapak Ibu, di pasar modal Indonesia itu kurang barang relatif terhadap jumlah uang yang ada di pasar modal. Karena itu saat ini banyak perusahaan yang akan masuk ke IPO. Dan yang saya sarankan di kondisi yang sekarang ini sesuai dengan cerita saya tadi, tapering pada saat kondisi saat ini itu bukan hal yang material. Yang alhamdulillah terbukti pasar saham masih oke, walaupun tapering itu sudah diumumkan. Saya lihatnya apakah itu akan baik untuk IPO, tunggu dulu. Kita harus lihat secara detail saham IPO-nya ini bagaimana. Apakah benar memiliki prospek yang baik atau biasa-biasa saja. Karena itu saya lihat harus selalu lihat target-target dan juga fundamental dari perusahaan masing-masing. Kalau kita lihat secara makro, apakah masih akan suportif marketnya untuk IPO? Saya secara makro tetap bilang masih suportif. Ini masih sangat bagus. Tapi apakah sahamnya beneran akan jalan? Tentunya bukan saja makro yang akan menjawab, tentunya juga fundamental dan strategi dari masing-masing company itu hal yang penting untuk kita lihat. Oke, siap Pak Fahrul. Dan ini ada yang nanya nih Pak Fahrul, apakah nggak sebaiknya nih Pak Lukman dan Pak Fahrul, apakah nggak sebaiknya membeli sukuk tabungan pada saat suku bunga yang diramalkan oleh Pak Fahrul pada akhir tahun 2022? Jadi baru nanti nih mau belinya Pak Fahrul. Nah, kalau nanti itu sudah nggak ada. Apa nih, ini Ibu, Mbak, atau Bapak ini yang bertanya? Pak Ahmad Ananda. Pak Ahmad Ananda. Iya, Pak Ahmad. Kalau saya lihat, beli sukuk tabungan itu hanya ditawarkan sekali. Pak Lukman tidak tradable ya, Pak? Tidak tradable tuh Pak Lukman bilang, tidak tradable. Ya. Kalau tidak tradable, hanya bisa dibeli ketika initial public offering. Nah, pengalaman saya untuk investasi ini juga Bapak, jangan terlalu menunggu investasi yang sangat ideal. Karena apapun itu yang terlalu ideal, itu biasanya tidak ada, Mbak. Sama seperti kita mencari jodoh, kita maunya yang cantik, yang baik, pandai masak, nurut, pokoknya segala macam. Biasanya kalau ada yang kayak gitu, Pak, biasanya sudah diambil orang duluan. Bukannya seperti itu ya, Pak. Ya, kalau ada yang bagus banget seperti itu, memang kalau saya lihat, begitu pula investasi. Di sini saya melihat begitu ada investasi yang sifat-sifatnya dan imbal hasilnya itu sudah wajar, di atas rata-rata, bagus, terjamin. Saya lihat dan kita pada waktu itu juga ada dana untuk investasi, lakukan itu sekarang. Karena itu untuk ST08, mengingat juga ST08 hanya ditawarkan sekali dan tidak tradable. Nanti bulan depan habis dijual nanya ke Mbak Dian nggak ada barangnya nanti itu. Jadinya baiknya masuk sekarang. Masuk sekarang, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena kalau nunggu-nunggu gitu kayak nunggu itu Pak, kayak nunggu jodoh yang sempurna, itu kan nggak ada. Kan kita harus menyesuaikan dengan rezeki yang ada untuk kita masing-masing. Betul. Wah, kalau suku bunganya naik, ikut naik ya Pak Fahrul? Iya, benar. Ketika ada suku bunganya naik, nanti ikut naik.
Karena itu aku selalu menyarankan ya instrumen obligasi baik itu ORI, SBR, XT, paling ideal kita beli itu untuk kita hold sampai maturity. Ini untuk personal ya. Dan kita selain itu mungkin yang paling lebih ideal lagi kalau kita beli sesuai dengan siklusnya. Kalau siklusnya lagi naik, kita beli ST, sukuk tabungan. Kalau bunganya lagi turun, kita beli SR, sukuk retail. Nah, sekarang bunganya mau naik, waktunya kita beli sukuk tabungan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, thank you Pak Fahrul. Ini mungkin buat Pak Lukman nih Pak, dari Deas Felis M. Dengan adanya proyek hijau dari sukuk, berapakah target karbon yang akan dikurangi dengan jumlah emisi sukuk tabungan 008 sekarang, Pak? Ya, Mbak, dan saya agak miss ini terkait data ininya. Cuman mungkin kita harus yang pasti kita mengalokasikan pembiayaannya saja sih. Jadi untuk tahun ini lebih kurang kita di 70,01 triliun itu yang di awal tadi ya. Tapi kalau penurunan kadar ini mungkin kita harus mencari lagi data ke Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak Fahrul. Jadi kita Bapak Ibu sekalian mungkin dari alokasi budget yang kita ada, kita mungkin bukan pengelola langsung, tapi kita salurkan ke kementerian-kementerian terkait. Jadi ada di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, ada di ininya. Seperti itu mungkin Bu Dian, mohon maaf. Oke Pak Lukman. Baik, ini kembali ke Pak Fahrul lagi. Ini dari Bapak M. Arya Farabi. Jadi kan selain ada isu tapering nih Pak Fahrul, juga kemarin ada isu terkait shutdown-nya US karena tidak bisa bayar hutang. Lalu juga ada dari China kebangkrutan Evergrande. Banyak ya isu-isu ini ya yang terjadi di negara-negara maju tadi. Nah, apakah memang sukuk tabungan ini bisa menjadi alternatif investasi terbaik karena tidak berisiko? Dan apakah sukuk tabungan yang tradable ini cocok dimiliki di segala jenis suatu ekonomi gitu Pak? Iya, kalau tadi saya jawab dulu ya, kalau cerita US debt ceiling, gagal bayar hutang itu sudah deal, sudah tidak masalah. Sudah deal. Kemarin lagi kalau mau cerita yang lebih indah lagi ada yang namanya infrastructure bill. Itu lebih indah lagi buat kita. Kalau ada ceritanya isu Evergrande, kalau Evergrande ini kejadiannya di Amerika, saya udah panik sekarang, Mbak. Kalau kejadian di Amerika, ini sayangnya, Kenapa kalau di Amerika? Kalau kejadiannya di Amerika, ini aku cerita agak teori dan backgroundnya sedikit ya. Amerika Serikat itu adalah negara yang terbuka ekonominya, baik sektor real ataupun keuangan. Apapun karena saking terbukanya dan terintegrasi dengan seluruh dunia, apapun yang terjadi di Amerika itu akan cepat menggoncang ke seluruh dunia lain. Hal ini berbeda dengan China. China membuka perdagangan real sektornya, cuman untuk sektor keuangannya itu sangat tertutup. Mungkin posisi asing di obligasi negara Cina itu jauh lebih rendah daripada Indonesia. Mereka masih kurang dari 5%, Indonesia di 20%, dan juga di berbagai sektor lainnya masih highly regulated. Yang terjadi itu apa sekarang? Ketika adanya kejadian gagal bayar Evergrande ini, yang menanggung kejadian gagal bayar Evergrande ini, porsi investor asingnya sedikit. Dampak ke ekonomi internasionalnya sedikit, Mbak. Karena dari awal juga diregulat nggak boleh masuk. Itu pada dasarnya. Karena itu kondisinya yang kejadian sekarang itu ada keramaian yang turun ekonominya gara-gara Evergrande itu lebih di China sendiri. Dampaknya ke international market seperti Indonesia itu jadinya tidak terlalu relevan ya. Itu yang terjadi terkait dengan Evergrande. Dan apakah ST ini untuk all situation investment paling ideal ini sebenarnya kalau kita lihat by siklus ekonomi ini itu paling ideal untuk kita beli kalau ada tren suku bunga naik. Kalau ada tren suku bunga turun, nanti imbal hasil dari ST-nya juga mengikuti suku bunga turun. Bukannya ST-nya jadi nggak bagus kalau suku bunga turun, Mbak. SR-nya lebih seksi dibandingkan ST kalau suku bunganya turun. Kira-kira seperti itu. Ya, sukuk tabungan, Pak. Nah, cuman tetap karena itu ada floor-nya, itu bisa meminimalisasi risiko lagi. Karena itu saya lihatnya ST ini merupakan produk yang spesial. Ini produk yang jarang ada, swasta hampir nggak mau ngeluarin ini. Ini hanya
spesial dari pemerintah Republik Indonesia untuk rakyatnya, supaya kita semua bisa untuk berinvestasi. Kalau naik, bunganya ikutan naik. Kalau turun, ada floor-nya, nggak bisa turun terlalu. Dijagain banget ya, jadi dijagain banget. Benar sekali, Mbak Dian. Menarik loh Bapak Ibu. Karena itu, untuk ini ya, untuk yang profil resikonya itu butuh untuk mematchingkan. Ada kebutuhan 2 tahun lagi dengan cash yang ada hari ini tuh cocok sekali. Bagaimana untuk investor yang karakternya agresif nih Pak Fahrul? Kalau investor karakternya agresif, memang bukan tempatnya di obligasi, Mbak. Tempatnya mungkin di saham dan instrumen-instrumen lainnya. Tapi kepada investor yang agresif pun, saya selalu juga harus mengingatkan bahwa tidak selamanya siklus ekonomi dan siklus keuangan itu bisa membuat return kita di aset beresiko itu tinggi. Tetaplah kita harus punya proporsi investasi kita di investasi yang resikonya terukur, lebih terjaga, dan yang ini alhamdulillah ini sukuk, syariah, dan dijamin oleh negara. Jarang-jarang ada yang seperti ini. Paket lengkap. Kalau bahasanya itu jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Iya, benar Pak. Jangan taruh telur di satu keranjang yang sama Pak. Ya. Sekalipun kita percaya Pak bahwa kita jago tradingnya, jago pilihan sahamnya Pak. Saya selalu ini ya, jago tradingnya, jago pilihan sahamnya. Habis untung ada proporsi dari keuntungan saya itu. Sebagian tentunya ini apa ya, habis untung jangan lupa beramal, habis beramal jangan lupa juga investasi di obligasi. Jadinya yang high risk tadi kita pindahkan ke instrumen yang resikonya lebih terukur. Iya. Cocok Pak Fahrul. Cocok. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Fahrul ya. Ini ke Pak Fahrul lagi. Ini dari Bapak Stephen Vincent. Pak Fahrul, apakah memungkinkan tahun 2022 US menunda kenaikan suku bunga dan cenderung melakukan normalisasi balance sheet? Lalu jika demikian, apa dampaknya ke bonds market di Indonesia? Bisa itu kejadian kalau tiba-tiba ada COVID strain X yang kita nggak tahu apa itu. Oke. Mudah-mudahan jangan ya. Jadi jangan kalau sampai capek banget Amerika melakukan normalisasi karena kita udah percaya bagus. Tapi kalau ada virus baru itu kita nggak tahu lagi. Berarti harus kembali lagi seperti sebelumnya, Mbak. Jangan itu, jangan. Memang ada kalau kita investor harus mikir resikonya. Resikonya hal seperti itu yang saya ceritain. Mudah-mudahan kita nggak ke sana. Karena orang-orang pintar kita di seluruh dunia, saintis, sudah melakukan riset dan mudah-mudahan dengan vaksin yang sudah kita laksanakan dan obat yang kita miliki, mudah-mudahan virus ini tidak berjalan lagi. Amin. Jadi memang paling memungkinkan jika ya Pak, amit-amit ada corona varian apa gitu ya. Jadi varian Dian nggak tahu kan namanya varian D, Delta ya. Itu baru udah perubahan ya. Kalau aku lihat sih kalau nggak ada varian baru ya ekonomi sudah jalan lagi ya. Iya. Setiap orang sudah tahu harus mau ngapain. Itu yang kita lihat sekarang ya. Yang memang jaga prokes, aware sama kesehatannya dia sudah pakai masker, sudah vaksin. Life must go on, itu yang saya pegang untuk tahun depan, Mbak. Oke, siap Pak Fahrul. Yeah. Life must go on. Yeah. Nah, ini mungkin lebih ke Pak Lukman ya Pak. Untuk untuk early redemption nih Pak Lukman. Syaratnya itu apa aja sih Pak Lukman dan maksimal tuh boleh berapa kalau investor nanti sewaktu-waktu butuh dana dan harus melakukan early redemption Pak. Syaratnya apa aja Pak? Baik Mbak Dian, untuk syarat lengkapnya mungkin ada di memo infonya ya Mbak Dian, mungkin nanti kalau misalkan ini kemudian kalau yang tadi batasnya itu memang dia untuk early redemption ini maksimal 50% dan untuk nilai investasi minimal 2 juta. Itu mungkin semua bisa dibaca di memo info ataupun bisa nanti terkoneksi ke Trimeganya sendiri langsung ya Mbak Dian ya untuk tahu banyak tentang syarat-syaratnya itu. Yes, Bapak Ibu. Tapi lebih kurang seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk produk detailnya Bapak Ibu bisa membaca yang namanya memorandum informasi, itu bisa di-download juga di website kita di sbn.trimega.id
Jadi memang untuk early redemption sendiri itu hanya bisa diajukan di tanggal window early redemption-nya ya, yaitu di tanggal 26 Oktober 2022 sampai 4 November, dan dananya akan diterima oleh investor itu di tanggal 10. Syaratnya minimal memiliki 2 juta rupiah, memiliki ST8 sebanyak 2 juta rupiah, dan maksimal itu bisa diajukan hingga 50%. Ada pertanyaan dari, sebentar nih, banyak pertanyaan yang sama, dari mungkin ke Pak Lukman dulu nih Pak. Apakah underlying aset dari sukuk tabungan 8 ini Pak Lukman? Ya Mbak Dian, seperti disampaikan di slide tadi bahwa underlying kita bisa BMN atau bisa project yang di underlyingkan seperti disampaikan tadi. Tapi mungkin untuk daftar lengkapnya mungkin itu tidak untuk dipublikasi ya Mbak Dian. Tapi intinya ada beberapa barang milik negara yang kita jadikan underlying aset terkait dengan penerbitan senilai untuk SC008 ini. Dan ada yang nanya nih Pak Lukman, apakah dana haji juga termasuk investasi diinvestasikan dari sukuk ini? Tidak. Dan haji. Iya, tidak. Kalau dan haji kayaknya nggak ada kaitannya ya Pak Farul ya Pak. Kita masalah hijau-hijau aja nih Pak. Hijau-hijau, Iya, kita green. Temanya sekarang itu yang lagi populer memang isu dunia itu perubahan iklim, Pak. Seperti yang Pak Lukman tadi ceritakan. Nah, Pak Farul lagi nih dari Tata Uli. Pak Farul, kan SBN ini bunganya turun terus nih Pak Fahrul ya. Bagaimana nih proyeksinya untuk tahun 2022-2023 seiring pemerintahan ini? Tahun 2022, tahun 2023 adalah tahunnya kenaikan suku bunga. Di tahun kenaikan suku bunga untuk investasi obligasi pelan-pelan kita harus berpindah dari obligasi atau sukuk yang fixed rate imbal hasilnya kepada obligasi atau sukuk yang investasi yang termnya itu floating rate. Memang arahnya sudah berubah sekarang, akan berubah habis ini trennya kenaikan suku bunga. Oke, next. Bedanya apa nih Pak Lukman antara sukuk tabungan dengan tabungan di bank? Sukuk tabungan dengan tabungan di bank ya. Sukuk tabungan. Jadi kalau sukuk tabungan dengan tabungan di bank, apa ya Bu Dian ya, mungkin teman-teman Bidis lebih paham kali. Sisi return juga lebih menarik ya Pak. Paling kalau kita hanya tabung di bank aja kan returnnya berapa sih? Kecil sekali ya. Sementara sukuk tabungan ini lebih bisa dibandingkannya sama deposito. Dan tentunya lebih menarik ya, selain bunganya di atas bunga deposito. Dari sisi pajak juga lebih kompetitif untuk obligasi. Kalau di deposito sendiri pajaknya 20%, sementara di SBN ini hanya nggak SBN aja ya, di obligasi pajaknya itu hanya 10%. Jadi memang lebih menarik dibandingkan dengan tabungan atau deposito bank. Dan yang paling penting juga tadi ya membantu negara ya Mbak Dian, membantu negara untuk mengurangi. Jelas dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan negeri tadi sendiri. Banyak banget tadi kan dari Pak Lukman sendiri juga udah menampilkan ada pembangunan universitas, juga ada infrastruktur, juga proyek Green Sukuk ini buat proyek hijau ya, sangat banyak Bapak Ibu untuk yang sudah dana yang sudah terrealisasi dari penerbitan SBN Retail ini. Seperti itu. Oke, dari Bapak Henry nih Pak Fahrul. Tadi kan sudah kita mention ya bahwa tapering tahun ini tidak sebegitu pengaruh ya terhadap kondisi di Indonesia. Apakah dampak tapering off ini terhadap optimisme pasar uang dan pasar modal dapat dijadikan peluang besar untuk berinvestasi pada surat utangkah dan melakukan akumulasi bertahap misalnya pada saham bagus untuk diinvest dalam jangka menengah atau panjang, Pak Fahrul? Nah, satu hal lagi yang ingin saya ceritakan, di luar tapering off, ada sebuah tren yang untuk Indonesia jauh lebih penting daripada tapering off, yaitu tren kembalinya harga komoditas yang tinggi. Dan beberapa pihak juga cerita bahwa saat ini itu adalah Indonesia kembali dalam masa commodity super cycle.
Dan ketika komoditi super cycle ini terjadi, memang waktu yang tepat untuk mulai mengakumulasi investasi. Kalau untuk saham, masuklah ke saham-saham cyclical atau saham yang berhubungan dengan komoditas. Untuk obligasi atau sukuk, masuklah ke sukuk yang bunganya atau imbal hasilnya floating. Oke. Thank you Pak Fahrul. Oke, mungkin nih pertanyaannya Bapak Ibu, kalau yang belum terjawab tadi sudah terjawab pada saat sesi ini ya, sesi webinar ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang terlewat menyaksikan webinar sore hari ini, bisa lihat di YouTube-nya Trimegah Sekuritas, seperti itu. Mungkin ada tambahan nih, ada tambahan kah dari Pak Fahrul maupun Pak Lukman? Dari saya sedikit mungkin Mbak Dian, sekali lagi tadi tentang risikonya tadi. Jadi tersisa 3 hari lagi nih Mbak Dian harusnya, dari besok Kamis, Jumat, dan mungkin Senin ya, minggu depan sudah mendekati closing. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa berpikir panjang lebar lagi ya Pak Fahrul, langsung saja di split, jadi bagian mana yang akan diinvestasikan besok langsung hubungi Trimegah lah gitu ya, karena kita sudah siap saja, mungkin dalam waktu 5-10 menit saja belum tentu tereksekusi. Itu dari saya mungkin Mbak Dian. Siap, thank you Pak Lukman. Mungkin dari Pak Fahrul ada yang ingin disampaikan lagi Pak Fahrul seputar tapering dan juga peluang investasi di kala tapering? Iya. Oke, makasih. Mungkin saya mau summary ya. Di satu sisi kita punya pandangan bahwa tapering ini tidak terlalu berdampak buruk ke Indonesia karena siklus keseimbangan eksternal Indonesia yang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, dikarenakan reformasi struktural yang sudah kita jalankan, dan juga di satu sisi kita juga sudah mengalami kenaikan harga komoditas juga. Jadinya ke depannya saya melihat sampai tahun 2022 masih merupakan tahun emas untuk investasi di Indonesia. Ada baiknya kita sama-sama di akhir tahun ini mulai juga untuk melihat prospeknya secara spesifik itu bagaimana, karena kondisi makronya yang sudah baik, dan untuk tetap berinvestasi. Selalu terencana, selalu tepat guna. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Fahrul dan juga Pak Lukman. Oke Bapak Ibu, untuk webinar kali ini tak terasa ya sudah selesai, sudah pada penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan join ya di acara webinar sore hari ini. Sebelum menutup, saya ingin mengumumkan pemenang dari webinar dari Door Prize hari ini. Yang pertama, nanti tolong raise hand ya Bapak Ibu ya, biar kita tahu nih ada atau masih hadir atau enggak. Yang pertama ada Bapak Ahmad Ananda. Oke, selamat Bapak Ahmad Ananda, nanti akan kita email ya Pak. Lalu juga ada Bapak Steven Vincent. Hadir? Masih hadir kah? Bapak Steven Vincent. Oh sudah, oke, hadir. Selamat untuk Bapak Ahmad Ananda dan juga Bapak Steven Vincent. Nanti ditunggu email dari Trimegah ya Bapak untuk pendistribusian hadiahnya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Fahrul dan juga Pak Lukman atas waktunya dan ilmu yang telah di-sharing ke kita semua yang telah hadir sore hari ini. Semoga banyak mendatangkan manfaat untuk kita. Dan mau ngingetin lagi kepada Bapak Ibu yang mau membeli ST08 masih ada sampai tanggal 17 November selama kuotanya masih ada, jadi bisa tetap stay tune ya sampai biasanya ada setiap jam 8 pagi seperti itu. Terima kasih, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa nanti jam 7 malam ada Instagram Live Trimegah untuk memperingati Hari Pahlawan, dan juga ada giveaway ya pada acara tersebut. Baik, kami pamit mundur. Selamat sore Bapak Ibu.